Dunia soroti Indonesia yang sangat berambisi memiliki kapal induk Italia dan sepaket dengan jet tempur. Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia dalam bidang pertahanan setelah muncul wacana ambisius untuk memiliki kapal induk. Kali ini, Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia, dikabarkan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Indonesia. Tak hanya itu, pembelian ini juga dikabarkan akan sepaket dengan jet tempur AV-8B Harrier II yang mampu beroperasi di kapal induk tersebut. Ambisi ini menandakan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kekuatan maritim dan memperluas proyeksi militernya di kawasan. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, berbagai negara berlomba untuk memperkuat angkatan lautnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan wilayah yang luas dan berbatasan langsung dengan perairan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, kebutuhan akan armada laut yang kuat semakin mendesak. Keinginan untuk memiliki kapal induk bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Sebelumnya, terdapat wacana untuk membangun kapal induk secara mandiri atau membeli kapal induk bekas dari negara lain. Namun, kali ini wacana tersebut semakin konkret dengan munculnya kabar ketertarikan Indonesia terhadap kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk operasional, menambah daya tawar dalam dinamika geopolitik regional. Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan kapal perang serbaguna yang telah lama dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia. Kapal ini pertama kali bertugas pada tahun 1985 dan telah mengalami berbagai modernisasi untuk tetap relevan dalam peperangan modern. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot sekitar 14.000 ton, menjadikannya kapal induk ringan yang fleksibel untuk berbagai misi. Sebagai kapal induk ringan, Giuseppe Garibaldi memiliki kemampuan untuk mengoperasikan pesawat tempur dengan kemampuan lepas landas vertikal dan pendek atau V-STOL, seperti AV-8B Harrier II. Selain itu, kapal ini juga dapat berfungsi sebagai kapal amfibi dan pusat komando untuk operasi laut. Persenjataan kapal ini juga cukup tangguh, dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, rudal anti kapal, serta kemampuan peperangan elektronik. Yang membuat rencana ini semakin menarik adalah kemungkinan pembelian Giuseppe Garibaldi yang disertai dengan paket jet tempur AV-8B Harrier II. Pesawat tempur ini terkenal karena kemampuannya dalam melakukan lepas landas dan pendaratan vertikal, sehingga dapat beroperasi di kapal induk tanpa perlu landasan pacu panjang seperti kapal induk besar lainnya. AV-8B Harrier II merupakan jet tempur serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, dan operasi dukungan udara dekat. Dengan kecepatan maksimal 1065 km per jam dan daya jelajah hingga 2200 km, Harrier II mampu memberikan fleksibilitas operasional bagi Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan di lautan. Pesawat ini juga telah terbukti dalam berbagai konflik militer, menjadikannya aset berharga bagi kekuatan udara Indonesia. Namun, jika Indonesia memilih AV-8B Harrier II, ada tantangan tersendiri. Pesawat ini sudah mulai digantikan oleh F-35B Lightning II di berbagai negara, termasuk oleh Angkatan Laut Italia. Oleh karena itu, Indonesia mungkin harus melakukan perawatan ekstra dan mencari suku cadang agar jet tempur ini tetap dalam kondisi optimal. Meskipun memiliki kapal induk akan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam geopolitik regional, ada beberapa tantangan besar yang harus diperhitungkan sebelum mewujudkan ambisi ini. Tantangan yang pertama yaitu anggaran besar. Mengoperasikan kapal induk membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik untuk biaya pembelian, perawatan, bahan bakar, hingga operasional harian. Selain itu, biaya pembelian jet tempur dan persenjataan tambahan juga harus diperhitungkan.
Tantangan yang kedua adalah sumber daya manusia. Mengoperasikan kapal induk dan pesawat tempurnya membutuhkan personel yang terlatih. Indonesia harus melatih pilot, teknisi, dan kru kapal agar dapat mengoperasikan dan merawat kapal serta pesawat dengan efisien. Tantangan yang ketiga yaitu infrastruktur dan basis operasi. Indonesia perlu membangun atau memperbarui pangkalan angkatan laut yang dapat mendukung keberadaan kapal induk. Infrastruktur ini mencakup dermaga khusus, fasilitas perawatan, serta sistem logistik yang memadai. Tantangan yang keempat adalah dinamika geopolitik. Kepemilikan kapal induk bisa memicu reaksi dari negara-negara tetangga serta kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Beberapa negara mungkin menganggap Indonesia sedang meningkatkan kemampuan proyeksi militernya secara signifikan, yang bisa berdampak pada hubungan diplomatik. Dan tantangan yang kelima yaitu alternatif jet tempur. Jika AV-8B Harrier II tidak lagi tersedia atau sulit diperoleh, Indonesia harus mempertimbangkan alternatif seperti F-35B Lightning II, atau bahkan mencari opsi lain dari Rusia atau Cina. Jika rencana ini benar-benar direalisasikan, maka Indonesia akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan militernya, khususnya di sektor maritim dan udara. Kepemilikan kapal induk akan memberikan kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih luas, memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dengan lebih baik serta meningkatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kapal induk juga bisa digunakan dalam berbagai operasi non-tempur seperti bantuan kemanusiaan dan evakuasi dalam bencana alam. Dengan pengalaman yang cukup, Indonesia bisa memanfaatkan kapal induk ini tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai elemen diplomasi maritim. Rencana Indonesia untuk memiliki kapal induk Giuseppe Garibaldi beserta jet tempur AV-8B Harrier II merupakan langkah ambisius yang bisa mengubah dinamika pertahanan kawasan. Dengan aset strategis ini, Indonesia dapat meningkatkan proyeksi kekuatannya di laut serta memperkuat posisinya dalam geopolitik regional. Namun, tantangan yang ada harus dipertimbangkan dengan matang agar investasi besar ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan nasional. Apakah Indonesia akan benar-benar merealisasikan kepemilikan kapal induk ini? Bagaimana pendapat Anda tentang langkah besar ini? Berikan komentar Anda di bawah.